Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sofi Hikmatul Zahroh, SPD MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada tahun ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen sebagai bagian dari pengakuan atas profesionalitas dan integritas saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang berfokus pada unsur pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret adalah mata kuliah Asesmen Pembelajaran Fisika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 3 sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum program studi. Mata kuliah Asesmen Pembelajaran Fisika dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses asesmen yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran fisika di tingkat SMA. Cakupan kajian pada mata kuliah ini yaitu penilaian afektif, penilaian psikomotor, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, hingga asesmen alternatif dan asesmen diagnostik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4 komponen. Yang pertama, mendeskripsikan hakikat asesmen dan menerapkannya untuk merencanakan kegiatan asesmen dalam proses pembelajaran fisika. CPMK yang kedua yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip penilaian afektif untuk merancang kegiatan dan menyusun instrumen pada pembelajaran fisika sekolah menengah atas. CPMK yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip penilaian psikomotor, aspek kinerja untuk merancang kegiatan dan menyusun instrumen pada pembelajaran fisika SMA. CPMK yang terakhir yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio untuk merancang kegiatan dan menyusun instrumen pada pembelajaran fisika sekolah SMA. Materi pokok yang akan diberikan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu adalah hakikat asesmen pembelajaran, asesmen alternatif, dan asesmen diagnostik. Yang kedua, prosedur penyusunan asesmen berbasis kurikulum merdeka. Yang ketiga, asesmen penilaian afektif atau sikap, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan portofolio. Yang keempat adalah rancangan simulasi dan digitalisasi rancangan asesmen, dan yang terakhir pelaksanaan simulasi tersebut yang meliputi penilaian efektif kinerja, portofolio, produk, dan proyek. Penyampaian materi pada mata kuliah asesmen pembelajaran fisika dilakukan selama 16 pertemuan dengan pendekatan berbasis pengalaman belajar aktif. Penyampaian fokuskan pada pemahaman konseptual dan keterampilan aplikatif mahasiswa dalam merancang dan menerapkan asesmen pembelajaran di tingkat SMA. Setiap pertemuan diawali dengan pemantik berupa studi kasus atau contoh situasi kelas nyata yang kemudian ditindaklanjuti dengan penjelasan materi oleh dosen dan diskusi oleh mahasiswa. Materi utama disampaikan secara bertahap, mulai dari pertemuan 1, ada hakikat asesmen, pengukuran dan evaluasi. Pertemuan 2, penyusunan asesmen berbasis kurikulum merdeka, termasuk kisi-kisi dan rubrik. Pertemuan ketiga hingga ketujuh, prinsip dan praktik penilaian afektif, penilaian portofolio, penilaian produk, penilaian kinerja, dan portofolio. Kemudian di pertemuan ke-8 ada UTS dan pertemuan ke-9 terdapat simulasi dan digitalisasi asesmen. Selanjutnya, pertemuan 10 hingga 14 akan dilaksanakan simulasi penilaian otentik dan dokumentasi proses asesmen berbasis video. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio, evaluasi praktik baik, refleksi, dan laporan akhir kelompok. Untuk mendukung transparansi pembelajaran dan akses yang setara terhadap informasi akademik, rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah asesmen pembelajaran fisika telah diunggah dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa melalui laman resmi yaitu ocw.uns.ac.id. Melalui laman tersebut, mahasiswa dapat mempelajari alur pembelajaran,
capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok per pertemuan, metode pembelajaran, hingga sistem penilaian yang digunakan. Dengan akses terbuka ini, saya berharap mahasiswa lebih siap dalam mengikuti perkuliahan serta memiliki pemahaman yang utuh terhadap arah dan tujuan dari setiap aktivitas pembelajaran yang dijalani. Interaksi pembelajaran menggunakan kombinasi case method dan team-based project, di mana dosen berperan sebagai fasilitator aktif yang mengarahkan mahasiswa untuk belajar secara kolaboratif dan reflektif. Dan pada pertemuan pertama, dosen berperan untuk memantik diskusi menggunakan kasus nyata di kelas, kemudian membantu elaborasi konsep melalui tanya jawab dan mini presentation. Di pertemuan ketiga hingga ketujuh, mahasiswa bekerja dalam tim untuk menelaah referensi, menyusun instrumen, dan rubrik penilaian berdasarkan jenis asesmen yang digunakan, bisa memilih salah satu antara afektif, psikomotor, proyek, dan lain sebagainya. Interaksi dilakukan melalui diskusi kelompok, konsultasi dengan dosen, dan presentasi. Pada pertemuan 8 hingga 9, mahasiswa merevisi hasil kerja mereka dan mensimulasikan asesmen menggunakan perangkat digital. Di pertemuan ke-10 hingga 14, dosen memberikan ruang praktik penilaian, di mana mahasiswa secara aktif mendemonstrasikan asesmen kinerja dan merekam prosesnya. Pertemuan akhir digunakan untuk evaluasi reflektif bersama, penyerahan video, dan laporan praktik baik. Seluruh interaksi ini dirancang untuk membentuk komunitas belajar aktif, kritis, dan kolaboratif. Sistem penilaian dalam mata kuliah asesmen pembelajaran fisika dirancang untuk menilai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan otentik dengan mengacu pada prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran. Kemudian terdapat 4 komponen utama penilaian, yaitu ada penilaian aktivitas partisipatif yang memiliki bobot 25%. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi diskusi dan partisipasi aktif. Komponen penilaian yang kedua adalah hasil proyek dengan bobot 25%, di mana teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian produk mahasiswa berupa instrumen dan rubrik asesmen. Komponen penilaian yang ketiga yaitu ujian tengah semester dengan bobot 25%. Teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis, di mana mahasiswa menjelaskan prinsip, prosedur, dan tujuan untuk asesmen dalam konteks pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen penilaian ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Teknik penilaian yang digunakan yaitu teknik tertulis dan evaluasi video simulasi yang telah dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada taksonomi kognitif tingkat tinggi, yaitu C4 hingga C6, di mana pada level C4 atau menganalisis, mahasiswa diminta untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis asesmen berdasarkan situasi pembelajaran. Pada tingkat evaluation, mahasiswa diminta menilai kelayakan instrumen asesmen dan efektivitas pembelajaran asesmen. Dan pada level creation, mahasiswa diminta untuk menyusun desain asesmen otentik berbasis proyek dan portofolio. Setiap proyek kelompok dievaluasi berdasarkan rubrik yang mencakup aspek relevansi, kelengkapan instrumen, kejelasan rubrik, dan konsistensi penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang menggambarkan proses pengajaran saya secara nyata di kelas. Cuplikan ini diambil saat saya menyampaikan materi pertemuan pertama tentang hakikat asesmen, pengukuran, dan evaluasi yang menjadi dasar utama dalam membangun pemahaman mahasiswa mengenai konsep asesmen pendidikan. Silahkan menyimak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertama kali ketemu dengan saya di mata kuliah asesmen pembelajaran fisika, di mana kalian di semester 3 ini akan diampu oleh saya, Sofi Hikmatul Zahro. Mungkin sudah ketemu ya waktu semester 1. Kemudian nanti selanjutnya setelah UTS akan diampu oleh Bu Elvin. Sudah pernah ketemu dengan Bu Elvin? Sudah.
Komponen yang pertama yaitu tentang aktivitas partisipatif. Jadi nanti saya berharap kalian aktif di dalam pembelajaran, di mana bobotnya adalah 25%. Kemudian ada hasil proyek. Bersama Bu Elvin kalian akan membuat proyek-proyek tentang asesmen. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada UTS, di mana bobotnya adalah 25%, dan yang terakhir ada UAS, di mana nanti kalian juga bobotnya 25% dan kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil proyek kalian yang sudah dibuat selama 1 semester. Nah, di pertemuan pertama ini kita pemanasan dulu ya, pemanasan dulu tentang hakikat asesmen. Namun sebelum itu, untuk mengenal kalian lebih jauh, Ibu mau kenalan dulu ya di awal. Yang pertama ada Mas Izar. Oke, Mas Izar, di situ ada Mbak Fiska. Oke, kemudian ada Mbak Hanifah Nurjana. Terus ada Mbak Nia Ramadhani. Oke, Mbak Nia. Kemudian ada Mbak Khadijah. Kemudian ada Mbak Benia. Ada Mbak Citra. Kemudian Mbak Natasha Lisa. Oke, Mbak Redika. Dan Mas Rizky. Mas Rizky. Kemudian ada Mbak Mufiza. Dan Mbak Sela. Dan yang terakhir ada Mas Maulana. Oke, ada 13 lengkap semuanya hadir, sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sesuai judulnya yang kalian lihat di slide ya, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat asesmen, di mana mungkin kalian dulu waktu SMA pernah mengalaminya, atau bahkan waktu semester 1, semester 2 juga kalian pernah mengalaminya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kamu mengalami itu? Sadar nggak kalau sedang dilakukan asesmen? Ya, pernah ya. Oke, kapan asesmennya dilakukan? Ya, silahkan Mbak Lala. Asesmen itu dilakukan yang pertama itu di awal pembelajaran, kemudian yang kedua itu di tengah pembelajaran, dan yang terakhir di akhir pembelajaran. Oke, ada 3 ya, ada di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi tidak harus di akhir saja ya. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Lala. Nanti kalian di pertemuan selanjutnya akan mengenal assessment for learning, assessment of learning, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tujuannya akan berbeda-beda sesuai yang sudah dijelaskan oleh Kakak. Kemudian selain asesmen di dalam pendidikan itu ada juga yang namanya pengukuran, ada juga yang namanya evaluasi. Nah, kita hari ini akan mempelajari apa sih bedanya pengukuran, bedanya evaluasi, dan asesmen sendiri. Kalau kalian lihat di tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengetahui hakikat asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Yang kedua, mengetahui hubungan asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah memahami perbedaan asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Nah, sebelum kamu melihat pas kamu melihat RPS ya, kamu mungkin sudah melihat, oh, semester di pertemuan 1 kita belajar hakikat asesmen nih. Apa ya? Mungkin ada yang sudah browsing, cari-cari gitu ya. Ada pengukuran. Pengukuran itu apa ya? Mungkin ada yang mau menjawab? Oh, Mas Maulana. Oke, silakan dijawab. Jadi kalau pengukuran itu intinya proses mengubah informasi jadi angka atau kuantifikasi. Contohnya itu misal kayak skor UTS. Oke, benar sekali jawaban dari Mas Maulana. Kemudian bagian asesmen. Bu, saya sih menjawab pertanyaan tentang asesmen. Jadi asesmen itu adalah proses penilaian yang memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama mengumpulkan, kemudian menganalisis, dan yang terakhir kita menafsirkan dari yang kita analisis tersebut. Oke. Ada proses sistematis mulai dari mengumpulkan informasi sampai terakhir ya, dapat skornya, kemudian menilai hasil belajarnya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Oke, Mbak Nia, silakan. Jadi saya menjawab tentang evaluasi. Jadi evaluasi itu merupakan proses
proses dari pengumpulan informasi dari hasil asesmen dan juga hasil dari pengukuran. Nah, contohnya itu menentukan apakah metode atau program itu berhasil atau tidak. Oke, apakah program atau metode pembelajaran yang dipakai itu sudah berhasil atau belum? Belum. Nah, kalau kita mau tahu berhasil atau tidaknya, biasanya kalau di SMA itu menerapkan ada yang namanya apa? KKM. Ya, kalau kalian nggak lulus KKM, kalian remedi gitu. Nah, ini melihat ini kalau misalnya siswa kita banyak yang di bawah KKM, berarti ada yang patut dipertanyakan, apakah metode pembelajaran yang kurang baik ataukah medianya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk ke proses evaluasi. Oke, benar yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi Mas Maulana ya, bilang bahwa pengukuran itu adalah proses kuantifikasi. Jadi output akhirnya pasti angka, ya, output akhirnya pasti angka. Kalau mau dijadikan kata-kata boleh nggak? Tidak, ya, karena proses kuantifikasi bukan kualifikasi, ya, kuantifikasi. Jadi tidak bisa diubah menjadi kata-kata, harus angka. Tujuan dari pengukuran yaitu mengubah informasi jadi angka, sudah jelas tadi, dan hasilnya pasti data numerik atau angka. Bisa skor 01 sampai 4 misalnya, atau 01 benar salah, atau 0 sampai 100. Kemudian di sini ada contohnya skor 85 dari hasil tes. Begitu. Misalnya ada kamu mengerjakan 100 soal pilihan ganda. Kemudian dari soal itu kamu benar 85. Ya otomatis skor kamu adalah 85. Karena di situ tidak ada proses penafsiran, kecuali nanti kalau misalnya kamu harus mengubah dulu, nanti beda lagi. Ini bukan masuk scoring atau pengukuran, tapi masuknya ke asesmen. Kemudian yang kedua adalah asesmen. Tadi Mbak Khadijah sudah berkata bahwa asesmen itu proses sistematis. Jadi kalau sistematis itu ada urutannya. Boleh nggak dibalik-balik, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan? Saya mau mengumpulkan dulu langsung saya tafsirkan tanpa dianalisis, apakah boleh? Tidak. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Pertama kita mengumpulkan dulu, mengumpulkannya pakai apa biasanya? Instrumen. Instrumen itu ada dua, yaitu instrumen tes dan non-tes. Ya. Nah, kalian nanti akan memberikan dulu tuh tesnya kepada siswa, atau kalau ada proyek berarti kalian akan melakukan observasi gitu. Kemudian setelah dikumpulkan, dianalisis. Baru setelah dianalisis hasilnya bagaimana secara keseluruhan kemampuan siswa itu, kemudian baru ditafsirkan. Kalau asesmen ini boleh angka dan boleh deskripsi. Biasanya mungkin kalian sudah pernah melihatnya pada bagian raport ya. Raport, raport itu kalau mata pelajaran ada angka, ada deskripsi. Kalau di SMA itu apa? Capaian pembelajarannya seperti apa, itu juga dideskripsikan. Kemudian tujuan dari asesmen itu salah satunya untuk memberikan umpan balik untuk peningkatan belajar. Ini salah satu tujuan dari assessment for learning. Kalau assessment of learning nanti beda lagi, ya. Jadi nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau dari hasil tadi, informasi holistik tadi ya, bisa angka, bisa deskripsi. Contohnya penilaian performa. Jadi kalau saya mau melihat kinerja kalian di kelas, misalnya keaktifan kalian di kelas, saya pakai rubrik, ya, pakai rubrik penilaian, ada lembar observasinya, gitu ya. Kemudian ada juga jurnal siswa. Misalnya saya mencatat nih, siswa ini, misalnya Mbak Lala hari ini menjawab pertanyaan ini, Mbak Khadijah menjawab pertanyaan ini, yang belum aktif hari ini siapa? Nah, itu dicatat di jurnal siswa. Atau penilaian diri, kalian dulu waktu di semester 1 dan 2 pernah melakukan penilaian diri? Pernah ya.
evaluasi. Evaluasi ini tadi ada proses pengambilan keputusan atas informasi dari hasil penilaian dan pengukuran. Hasil penilaian atau hasil asesmen? Hasil asesmen. Hasil penilaian boleh enggak? Boleh ya. Asesmen itu nama lainnya adalah penilaian. Jadi proses pengambilan keputusan ini baru boleh dilakukan setelah kalian mengukur dulu. Jadi tadi kan ada asesmen itu ada mengumpulkan informasi ya. Mengumpulkan informasinya itu dengan cara mengukur menggunakan menggunakan lembar observasi atau wawancara juga boleh menggunakan lembar wawancara. Nah setelah ditafsirkan ya tadi di tahap akhir dari asesmen ditafsirkan, baru kita ambil keputusan ini mahasiswanya lulus atau enggak ya, dapat nilai C ini lulus atau tidak. Kalau di kita lulus ya, kalau misalnya di bawah C berarti dapat D, baru kita nanti enggak lulus. Tapi jangan memberikan untuk mendapatkan D ya. Semoga di sini nanti pada mata kuliah ini lulus semua. Amin. Oke, jadi nanti di keputusan di evaluasi itu bisa lulus atau gagal, berhasil atau tidak, baik atau tidak, tergantung apa yang mau dievaluasi ya. Apa yang mau dievaluasi. Di sini ada salah satu contohnya menentukan apakah metode pembelajaran berhasil atau tidak. Berarti keputusannya bukan lulus atau gagal, tapi berhasil atau tidak berhasil. Dilihatnya dari mana? Ketercapaian KKM. Biasanya begitu dilakukan di kelas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan lagi dan kalian sudah bisa memahaminya, sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok 3 hingga 4 orang. Di sini ada 13 mahasiswa. Tanpa membuang-buang waktu, mungkin dari ini kelompok 1 begitu ya. Sudah ada laki-lakinya juga. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mungkin bisa membuat agak begitu sehingga nanti diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Oke, sudah. Nah, di sini kalian diminta untuk mendiskusikan dengan anggota kelompok terkait kegiatan
ada 2 kegiatan maksud saya di peristiwa 1 itu kegiatan pengukuran dan kegiatan penilaian. Kalau memberikan karena di sini sudah bisa semua, sepertinya saya melihat kalian itu sudah bisa memahami dengan baik pembelajaran hari ini. Kita sudah bisa tahu apa sih bedanya pengukuran, apa sih penilaian itu, dan apa sih evaluasi ya. Ada 3 yang kegiatan yang terjadi di dalam proses asesmen. Kemudian kita juga endingnya, nah ini goalnya ini apa? Kuis ya, mengerjakan kuis. Silakan kalian buka Google Form ya. Google Formnya silakan dibuka. Tadi juga sudah di-share sama Mas Liza. Silakan dijawab pertanyaannya. Itu pilihan ganda aja sih. Mungkin kalian bisa menjawab dalam waktu 2 menit ya. Saya ingin tahu nih jawabannya seperti apa ya. Mahasiswa sudah benar-benar mengerti atau belum? Oke, sambil menunggu Mbak Arifah dan Mbak Lala, saya sudah melihat skornya di sini secara keseluruhan. Ada yang sudah dapat 9, 4 orang. Dari Allah siapa yang kalian sudah mengerjakan semua kuis ya. LKPD sudah, kuis juga sudah. Sekiranya hari ini pembelajaran kita sudah bisa diakhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning ya. Jadi ada 3 tujuan assessment, nanti kita pelajari di minggu depan. Kalau sudah bisa dipahami semuanya pembelajaran hari ini, Ibu akhiri ya. Semoga besok bisa masuk semua lagi sehat, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang telah saya tampilkan, yang menggambarkan penerapan strategi pembelajaran berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam video tersebut, saya memperlihatkan bagaimana materi disampaikan melalui pendekatan kontekstual dan berbasis kasus, bagaimana interaksi dibangun secara aktif antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, serta bagaimana asesmen dilakukan untuk menggali pemahaman dan keterlibatan mahasiswa secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.